Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen, channel saham yang akan memberikan ulasan dan juga analisa terhadap saham-saham pilihan netizen di Indonesia. Pada video kali ini kami akan coba menganalisa mengenai pergerakan IHSG yang masih gagal closing di atas area harga 6.000 ya teman-teman. Ketika IHSG gagal closing di atas area harga 6.000 di hari ini, Senin 5 April 2021, saham-saham yang masuk kategori gorengan ini masuk menjadi top gainers. Ada saham MDIA, Viva, dan juga MPPA. Apakah masih boleh entry di ketiga saham ini? Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, yuk langsung kita mulai analisanya. Oke teman-teman netizen, kita awali dari IHSG terlebih dahulu ya. Di perdagangan hari ini, Senin 5 April 2021, IHSG masih gagal untuk naik di atas area harga 6.000 lagi. IHSG di hari ini closing di area harga 5.970,29 ya teman-teman. Harapannya IHSG masih mampu bertahan di area ini dan mencoba untuk naik di atas area harga 6.000-an dan selanjutnya mampu untuk retest area harga 6.100. Namun jika IHSG gagal bertahan di area 5.900-an ini, maka bisa saja IHSG akan turun kembali menguji area harga 5.800-an ini ya teman-teman. Kita awali dari analisa segi berita dulu ya. Jika kita ketikkan di pencarian Google dengan kata kunci berita Viva dan MDIA, di sini ada berita-berita yang muncul ya teman-teman. Di 3 minggu lalu, saham Viva dan MDIA melonjak usai RUPSLB. Kemudian ada juga berita tentang Viva menyetujui penjualan 39% saham Intermedia atau MDIA. Selanjutnya, jika kita masukkan kata kunci berita MPPA di penelusuran Google, maka berita-berita inilah ya teman-teman yang muncul di penelusuran Google. Ya, MPPA atau Matahari Putra Prima ini merupakan saham retail ya teman-teman. Yang kita lihat di sini di 2 minggu lalu mulai diberitakan marhaban ya Ramadan, saham emiten retail mulai cuan, dan di sini ada MPPA, teman-teman. Lebih lengkapnya bisa baca sendiri ya. Oke, yuk langsung kita lanjut ke analisa bandarmologi dan juga teknikalnya. Apakah masih memungkinkan untuk entry di ketiga saham ini? Saham pertama yang akan kami analisa adalah saham MPPA, Matahari Putra Prima, di perdagangan Senin 5 April 2021 ditutup menguat sebesar 21,47% teman-teman. Kita lihat dari broker-broker yang melakukan akumulasi dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, top 5 brokernya nampak terjadi sedikit akumulasi ya teman-teman. Masih cukup menarik dari segi bandarmologi untuk saham MPPA. Selanjutnya kita coba analisa dari segi teknikalnya. Saham MPPA di perdagangan hari ini 5 April 2021 ditutup di area harga 362 teman-teman. Kita lihat dari indikator stokastik sudah berada di atas ya. Belum ada tanda-tanda dead cross tapi sudah berada di area jenuh beli. Dari indikator moving average juga masih oke. Saham MPPA ini masih menunjukkan uptrend ya. Untuk target terdekat saham MPPA ini adalah menguji area harga 400 hingga 414 ini teman-teman. Ini merupakan resisten terdekatnya untuk saham MPPA. Tetap hati-hati untuk teman-teman yang baru akan entry, batasi kerugian jika ternyata MPPA malah dibawa turun dan breakdown dari area harga 300-an, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk stop loss terlebih dahulu ya. Saham kedua yang akan kami analisa adalah saham MDIA, Intermedia Capital Tbk, di perdagangan Senin 5 April 2021 menguat sebesar 28,81% teman-teman. Kita lihat broker-broker yang melakukan akumulasi dan juga yang melakukan distribusi. Di sini nampak bahwa saham MDIA terjadi distribusi ya teman-teman. Lanjut ke analisa teknikal saham MDIA di perdagangan 5 April 2021 ditutup di area harga 76 teman-teman. Dari indikator stokastik kita lihat di sini masih oke ya, masih mengarah ke atas. Untuk target terdekatnya saham MDIA ini akan menguji area resisten harga 80 ya teman-teman. Jika MDIA gagal break
breakout dari area harga 80, kemungkinan besar MDI akan dibawa turun. Untuk penurunan terdekat, saham MDI ini berada di area 72-73 ini. Di 73 ada area supportnya, sedangkan di 72 ada garis MA20-nya, teman-teman. Itu untuk estimasi penurunan terdekat MDIA jika memang di perdagangan selanjutnya MDIA dibawa turun. Saham terakhir yang akan kami analisa adalah saham Viva. Visi Media Asia Tbk di perdagangan Senin 5 April 2021 menguat sebesar 34,61%, teman-teman. Kita lihat broker-broker yang melakukan akumulasi, kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi di saham Viva ini, nampak bahwa hari ini saham Viva diakumulasi. Oke, lanjut ke analisa teknikalnya. Saham Viva di perdagangan Senin 5 April 2021 ditutup di area harga 70, teman-teman. Kita lihat dari indikator stokastik, masih oke, masih mengarah ke atas. Dari indikator moving average pun juga masih terlihat uptrend ya. Di sini Viva mampu breakout area MA20-nya tadi. Untuk target terdekat saham Viva adalah menguji area harga sini ya teman-teman, sekitar 73. Itu untuk kenaikan terdekatnya. Jika 73 mampu ditembus, maka bisa saja Viva menuju ke 78. Sedangkan untuk penurunan terdekat di saham Viva, jika ternyata di perdagangan selanjutnya Viva malah dibawa turun, mungkin Viva akan turun ke area sini teman-teman, di 68, atau bahkan hal terburuknya bisa sampai ke 64. Bahkan jika memang terjadi worst case lagi seperti kasus sebelumnya ya, di sini kita lihat pergerakan Viva di 16 Maret 2021 sempat naik dan arah, namun ternyata tidak mampu melanjutkan kenaikan dan terjadi penurunan lagi teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman kami sarankan untuk saham-saham seperti ini adalah melakukan fast trade saja ya. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai IHSG yang masih gagal closing di atas area harga 6.000 di hari Senin 5 April 2021. Lalu kami juga menganalisa juga tadi ada saham Viva, MDIA, dan juga MPPA. Dari segi berita, ketiga saham ini cukup bagus dan cukup oke. Dari segi bandarmologinya juga cukup oke ya. Sedangkan dari analisa teknikalnya, kami melihat Viva dan MDIA sedikit lebih berada dalam kondisi berbahaya. Karena dari chart pattern-nya kita lihat dari pattern chart sebelum-sebelumnya setelah kenaikan yang cukup tinggi terjadi penurunan ya. Untuk MPPA sendiri, kami melihat masih ada potensi kenaikan menuju ke area terdekat yang kami sampaikan tadi. Melihat berita dari MPPA adalah mendekati bulan Ramadan, biasanya saham-saham retail seperti MPPA yaitu Matahari Prima Putra ini mengalami kenaikan. Oke, silahkan lakukan analisa ulang jika teman-teman berminat untuk entry di ketiga saham ini. Selalu batasi resiko kerugian, jangan pernah teman-teman merasa terlalu confident dengan market ya, karena market itu selalu benar, kita hanyalah seorang trend follower. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan di media sosial teman-teman. Ketikkan juga di kolom komentar jika teman-teman ada ide saham untuk kami analisa. Jangan lupa juga tentunya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.